Halo warga, balik lagi di Rekap HAM. Di Rekap HAM kali ini, kita akan ngebahas bareng soal isu-isu seputar hak asasi manusia yang ada dari bulan Juli hingga pertengahan Agustus. Pertama, kita akan bahas soal gagalnya pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19. Kita sama-sama memperhatikan bahwa dalam beberapa pekan di layar-layar kaca TV maupun media sosial selalu memberitakan naiknya angka positif hingga kematian akibat dari COVID-19. Bahkan, gambaran soal penuhnya tempat pemakaman hingga permintaan bantuan dari sanak saudara maupun teman juga ramai sekali di media sosial. Disadari atau tidak, kejadian ini menunjukkan bahwa setahun berlalu tetapi pemerintah masih gagap menghadapi pandemi dan bisa dibilang tidak kunjung belajar untuk menghadapi gelombang kedua dari pandemi. Bagaimana tidak, pemerintah tidak mampu mengendalikan harga tabung oksigen hingga mengalami kelangkaan. Tidak berhenti sampai di situ, kesulitan untuk mendapatkan obat-obatan juga dialami oleh masyarakat yang membutuhkan. Termasuk juga banyaknya orang yang tidak bisa menjangkau rumah sakit, bahkan ratusan yang harus meninggal tanpa bantuan medis. Gonta-ganti istilah pengendalian COVID-19 yang ditetapkan oleh pemerintah, mulai dari PSBB, PPKM Mikro, PPKM Darurat, menunjukkan bahwa sebenarnya pemerintah tidak memiliki visi pengendalian COVID-19 yang baik, jelas, dan komprehensif. Kondisi tadi jelas menunjukkan kegagalan pemerintah dalam menangani gelombang kedua pandemi ini. Masih soal pandemi, kita sama-sama tahu bahwa represivitas aparat dengan dalih pandemi semakin menjadi saat COVID-19. Kontras memberi sorotan tajam terhadap beberapa kebijakan serta langkah teknis diambil oleh negara selama periode penanganan pandemi COVID-19, terutama di peranan sektor keamanan oleh Polri, oleh TNI, dan oleh Badan Intelijen Negara. Dari beberapa keputusan yang pemerintah ambil, kami melihat adanya pelanggaran terhadap prinsip hukum dan hak asasi manusia, dan justru tidak memiliki dampak signifikan terhadap pengendalian pandemi. Salah satu kebijakan yang dimaksud yakni adalah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat yang diimplementasikan dan telah menimbulkan arogansi serta kekerasan aparat yang terjadi di lapangan. Bahkan faktanya, mayoritas penindakan ditujukan kepada mereka, masyarakat menengah ke bawah, yang kemudian sedang mencari sumber penghidupannya. Belakangan ini, begitu banyak kita melihat berita, video yang berseliweran di media sosial menunjukkan aparat yang begitu arogan dan sewenang-wenang ketika menegakkan peraturan atau protokol kesehatan. Dari peristiwa tersebut, mayoritas rakyatlah yang menjadi korban, semisal pedagang kecil atau pemilik warteg. Tak bisa terus dibiarkan. Warga butuh dipenuhi haknya, bukan justru malah dirampas haknya. Selain pandemi yang begitu mengancam, publik juga diherankan dengan maraknya kriminalisasi hingga pegiat hak asasi manusia yang kian terancam. Belakangan, kondisi pembela hak asasi manusia semakin dalam bahaya. Dalam beberapa pekan terakhir saja telah ada beberapa nama yang menjadi korban kriminalisasi, padahal sedang memperjuangkan keadilan. Sebagai contoh, pelaporan terhadap sejumlah aktivis anti korupsi yang menembakkan laser ke gedung KPK. Selain itu, ada upaya pembungkaman kritik terhadap hasil penelitian ICW mengenai polemik ivermectin. Juga pelaporan terhadap Direktur LBH Bali karena mendampingi aksi massa mahasiswa Papua. Kini bahkan ada berbagai bentuk kriminalisasi terhadap pegiat hak asasi manusia, mulai dari dianggap melanggar prokes hingga di-COVID-kan.
Cara lama lainnya seperti pembubaran paksa, intimidasi, dan penganiayaan juga masih kerap terjadi. Tak hanya secara fisik dalam dunia nyata, bahkan kriminalisasi terhadap pegiat hak asasi manusia juga merambah ke dunia digital. Tak sedikit pegiat hak asasi manusia yang diretas, didoxing, hingga pemberian stigma buruk terhadap pegiat hak asasi manusia di dunia digital. Parahnya, para pegiat hak asasi manusia seringkali menjadi korban pembongkaran data pribadi dan riwayat hidupnya ke publik. Tindakan ini jelas melanggar ranah privasi hingga menimbulkan rasa takut dan teror bagi pegiat hak asasi manusia dan menghasilkan penyiksaan secara psikis. Berbicara mengenai serangan digital, Rekap HAM kali ini juga akan membahas mengenai maraknya serangan digital dan menyusutnya kebebasan akademis. Serangan digital yang menyasar kepada mereka yang kerap kali mengkritik kebijakan pemerintah bukanlah serangan yang hanya terjadi sekali ataupun 2 kali. Serangan digital berupa peretasan terhadap akun organisasi maupun akun pribadi semakin marak. Beberapa pekan terakhir justru menyasar akun media sosial organisasi maupun mahasiswa yang vokal terhadap ngawurnya kebijakan pemerintah. Peretasan kini sebagai salah satu bentuk teror digital yang sering ditunjukkan untuk memberikan rasa takut. Praktik ini bukan kali pertama. Rentetan kasus peretasan seringkali terjadi khususnya bagi pihak-pihak yang lantang menyimbangkan diskursus pemerintah. Teror digital ini bahkan menjadi salah satu senjata untuk memberangus kebebasan akademik. Tidak hanya UI yang sempat ramai dengan unggahan mengenai lip service Presiden Jokowi, tetapi juga ada kampus lain seperti UNAS, UNILA, UNHER, UBL, UGM yang terancam kebebasan akademisnya. Kondisi ini semakin terlihat diabaikan oleh negara ketika pelaku tidak pernah diungkap secara jelas, hingga menimbulkan keberulangan dan ketakutan. Selanjutnya beranjak ke ujung timur Indonesia mengenai pelanggaran HAM dan ketidakadilan yang masih menyelimuti Papua. Jika kita berbicara mengenai Papua, kita berbicara mengenai wilayah yang berada di ujung timur Indonesia, tetapi kita juga harus berbicara mengenai kondisi kemanusiaan yang ada di Papua, seperti arogansi, rasisme, dan tindakan diskriminatif yang sampai saat ini masih terjadi dan dialami oleh warga Papua. Beberapa waktu lalu terdapat sebuah video yang sempat viral di media sosial mengenai tindakan brutal polisi militer Angkatan Udara terhadap orang asli Papua yang ternyata juga merupakan seorang difabel. Hal ini jelas merupakan tindakan yang menodai prinsip dan semangat perlindungan hak asasi manusia dan juga mencerminkan apa yang selama ini terjadi di Papua. Sayangnya, hal-hal seperti ini tidak pernah mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat bahwa ada permasalahan yang sistemik dan struktural di Papua yang memiliki kerentanan stabilitas regional, baik dari sisi ekonomi, sosial, keamanan, maupun politik. Permasalahan-permasalahan yang ada di Papua tadi justru kerap kali dijawab dengan melakukan pendekatan militer, misalnya dengan melakukan penurunan pasukan hingga pembangunan kodim maupun koramil di Papua. Padahal nyatanya pendekatan militeristik justru memicu eskalasi konflik bersenjata, menimbulkan kekerasan, menghadirkan teror, hingga rasa trauma bagi orang asli Papua. Baik, selanjutnya Rekap HAM kali ini kami juga mengajak teman-teman untuk berefleksi atas 76 tahun kemerdekaan Indonesia melalui Kuitangologi edisi ke-6. Dalam menyambut kemerdekaan Republik Indonesia di bulan Agustus tahun 2021, Kontras ingin memberikan sebuah kenang-kenangan sebagai perayaan kemerdekaan yang ke-76 bagi Republik Indonesia. Melalui kado ulang tahun yang dikemas pada Kuitangologi edisi ke-6, Kontras menampilkan rentetan keberulangan peristiwa pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara, dari mulai kesewenangan sektor keamanan dengan dalil penertiban, namun tidak dilakukannya secara humanis, hingga tidak dilakukan pengusutan kasus-kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, dan beberapa kasus pelanggaran HAM yang terjadi dalam kurun waktu 4 bulan kebelakang. Nyatanya, negara ini tidak pernah belajar untuk memperbaiki kesalahannya. Rentetan keberulangan peristiwa masyarakat yang menjadi korban penyiksaan terus kembali terjadi, lagi dan lagi. Atas keberulangan peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi, negara juga nampaknya banyak memberikan omongan yang tidak pernah terrealisasikan.
yang dapat kami simpulkan bahwa selama ini negara hanya memberikan janji omong kosong.